A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bila kita ingat, beberapa waktu lalu kita pernah dihebohkan tentang Arab Saudi yang menghijau, yang kemudian hal tersebut dikaitkan dengan tanda-tanda kiamat. Mungkin sebagian besar orang sudah melihat dan mengetahui video yang beredar yang mengatakan bahwa Arab Saudi sudah mulai menghijau, gunung-gunung sudah subur dan menghijau. Kemudian peristiwa tersebut dikaitkan secara langsung dengan tanda-tanda dari hari kiamat. Jadi insya Allah kali ini Al-Faqir akan mencoba menjelaskan persoalan ini. Apakah benar negara Arab mulai menghijau? Terus kalau memang benar, apakah ini termasuk dari tanda-tanda hari kiamat? Akan kita bahas tuntas sesuai hadis sahih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang sudah disampaikan para ulama dan masyayikh. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah. Pertama, apa itu tanda hari kiamat? Apakah yang dimaksud dengan tanda-tanda hari kiamat? Jadi yang dimaksud dengan tanda-tanda hari kiamat adalah gejala ataupun tanda-tanda yang terjadi sebelum nanti dibangkitkannya hari kiamat. Nah, sering kita mendengar kalau ada yang namanya tanda-tanda kecil hari kiamat dan tanda-tanda besar hari kiamat. Akan tetapi sebenarnya dalam hadis sahih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada yang namanya tanda kecil maupun tanda besar. Jadi Rasulullah tidak pernah mengatakan atau membagi tanda kiamat itu menjadi tanda kecil dan tanda besar. Rasulullah hanya menyampaikan bahwa ada tanda-tanda hari kiamat. Ya, jadi kategori tentang tanda kecil dan tanda besar itu tidak pernah disampaikan oleh Rasulullah. Yang membagi tanda-tanda hari kiamat menjadi tanda besar dan tanda kecil adalah ulama-ulama kita. Kenapa mereka membagi hal tersebut? Karena agar kita lebih mudah dalam memahami, mempelajari perihal tanda-tanda hari kiamat. Lebih mudah untuk diingat, lebih mudah untuk dipahami. Jadi bisa dibilang pembagian tanda-tanda menjadi tanda kecil dan tanda besar ini itu lebih ke pembagian akademik, yaitu untuk pembelajaran. Jadi ketika kita diajarin tentang tanda hari kiamat oleh ulama, ada yang namanya tanda kecil dan ada yang namanya tanda besar. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah, apakah yang dimaksud dengan tanda kecil kiamat? Nah, yang dimaksud dengan tanda kecil dari kiamat adalah hal atau peristiwa yang normal, peristiwa biasa yang terjadinya itu tidak bertentangan dengan sunnatullah, tidak bertentangan dengan ilmu fisika, tidak bertentangan dengan hukum alam. Jadi masih sesuai dengan aturan kehidupan. Hal ini tuh sebenarnya hal biasa, cuman dikhususkan menjadi tanda-tanda kecil kiamat. Bisa jadi hal itu baik, bisa jadi hal itu buruk. Jadi belum tentu semua tanda-tanda kecil kiamat itu buruk. Sebagai contoh, negara Arab Saudi mulai membangun gedung-gedung tinggi pencakar langit. Itu termasuk tanda kecil kiamat, akan tetapi itu bukanlah hal buruk, malah cenderung lebih ke hal baik. Karena alhamdulillah dengan adanya gedung-gedung tersebut itu
merupakan membuka lowongan bisnis, membuka lowongan investasi, membuka lowongan pekerjaan, dan tentu ini merupakan hal baik. Yang menjadi concern kita, keagungan ataupun kehebatan dari tanda-tanda kecil itu bukanlah terletak dari tanda-tandanya itu sendiri, melainkan bahwa hal tersebut pernah disampaikan lebih dari 14 abad yang lalu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah sudah menginformasikan hal tersebut lebih dari 1400 tahun yang lalu sebelum hal itu terjadi, dan Rasulullah sudah menyampaikan. Itulah kehebatannya, itu di situ, bukan dari tanda-tandanya sendiri. Karena kan di zaman Rasulullah itu gurun pasir, tidak ada yang namanya gedung pencakar langit. Akan tetapi Rasulullah sudah sampaikan hal tersebut, dan Rasulullah juga pernah sampaikan kalau hal ini termasuk dari tanda-tanda hari kiamat. Satu contoh lagi, akhir-akhir ini banyak orang, banyak anak yang durhaka kepada orang tuanya, dan banyak orang tua yang durhaka pada anaknya. Bukankah ini juga termasuk salah satu tanda hari kiamat? Dan ini merupakan tanda yang buruk. Akan tetapi ini masih tanda biasa, bukan sesuatu yang luar biasa, bukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum alam. Dan seperti sebelumnya, tanda ini kehebatan dan keagungannya bukanlah terjadi pada tanda itu sendiri, melainkan bahwa hal tersebut sudah disampaikan oleh Rasulullah lebih dari 1400 tahun yang lalu. Jadi tanda kecil itu hal biasa yang bisa terjadi sekarang, bisa terjadi secara bersamaan dengan tanda besar hari kiamat, bisa terjadi persis sebelum hari kiamat. Jadi belum tentu loh tanda kecil kiamat itu terjadi lebih dahulu, itu belum tentu. Bisa jadi bersamaan dengan tanda besar. Dan inilah yang sering sekali disalahpahami oleh masyarakat kita, bahwa tanda kiamat itu tanda kecil dulu baru tanda besar. Itu belum tentu. Bisa jadi nanti di tanda besar itu ada tanda kecil juga bersamaan. Jadi tidak pasti. Bahkan nanti setelah tanda besar itu ada juga tanda-tanda kecil yang akan mengiringinya. Jadi ingat ya, tanda kecil kiamat tidak selalu terjadi sebelum tanda besar kiamat. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah, ini tadi tanda kecil kiamat. Kemudian masih ada lagi satu kategori yang dibuat oleh ulama, yaitu tanda-tanda besar kiamat. Kenapa ditamakan tanda besar? Dinamakan tanda besar karena memiliki dua ciri yang khas, dua ciri yang unik. Pertama, cirinya pertamanya adalah peristiwa tersebut peristiwa luar biasa. Jadi bisa dibilang bertentangan dengan ilmu alam, ilmu fisika. Itu ciri pertama. Dan ciri yang kedua, karena hal tersebut disebutkan di hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa jika tanda-tanda ini terjadi, berarti benar-benar kiamat itu sudah sangat dekat, sudah sebentar lagi, sudah dekat banget. 10 tanda-tanda tersebut disebutkan di hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu matahari terbit dari barat. Hal ini kan tidak sesuai dengan aturan kehidupan, tidak sesuai sunatullah, tidak sesuai ilmu alam. Terus munculnya kaum aneh, yaitu kaum Ya'juj dan Ma'juj, yang banyaknya itu melebihi banyaknya manusia. Bayangkan, banyaknya melebihi banyaknya manusia. Siapa mereka dan kenapa kita belum bisa bertemu mereka walaupun kita berada di bumi yang sama? Benteng seperti apa yang bisa mengurung makhluk dengan jumlah sebesar itu?
Itu kan hal yang luar biasa. Seperti yang tadi disebutkan di hadis Rasulullah bahwa 10 tanda besar itu, 10 tanda-tanda besar kiamat itu adalah munculnya kabut dukhan, keluarnya dajjal, keluarnya binatang melata, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa ibnu Maryam, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, kemudian gempa bumi di 3 tempat, yaitu timur, barat, dan jazirah Arab, dan keluarnya api dari Yaman yang akan menggiring manusia. Itu hadis riwayat dari Muslim. Nah, kalau 10 tanda tersebut sudah terjadi atau salah satunya mulai terjadi, berarti kiamat benar-benar sudah sangat dekat. Akan tetapi urutan terjadinya 10 tanda tersebut memang belum dipastikan. Hanya saja beberapa ulama ada yang memberikan tartib dari ke-10 tanda tersebut. Itu nanti akan ada banyak pendapat-pendapat para ulama. Baik, ikhwatal iman, sekarang kita sudah punya gambaran umum tentang tanda-tanda hari kiamat. Nah, menjawab pertanyaan apakah benar negara Arab mulai menghijau, mulai subur, atau itu hanyalah perkara yang diviralkan di media saja. Kalaupun itu memang benar, apakah termasuk tanda kiamat? Kalau termasuk tanda kiamat, termasuk tanda yang mana? Tanda besar atau tanda kecil? Baiklah, kita kembali ke hadis Rasulullah yang sahih. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La taqumu as-sa'ah hatta yaksur al-mal wa yafid hatta yakhruja ar-rajul bi zakati mal fala yajidu ahadan yaqbaluha minhu wa hatta ta'udu ardul arabi murjan wa anhar." Yang artinya tidak akan terjadi hari kiamat sebelum harta kekayaan telah tertumpuk dan melimpah ruah, sehingga orang akan pergi kemana-mana sambil membawa harta zakatnya, muter ya, tapi tidak akan mendapatkan satu orang pun yang bersedia menerima zakatnya. Dan sehingga tanah Arab menjadi subur, makmur, hijau, dengan padang-padang rumput dan sungai-sungai. Hadis sahih Muslim yang wajib diyakini setiap muslim tentunya. Tetapi masalahnya banyak orang yang suka potong-potong hadis. Makanya kalau baca hadis itu jangan sepotong, jangan separuh, baca matan hadis yang lengkap. Kalau baca hadis hanya seperti ini, tidak akan terjadi hari kiamat sebelum tanah Arab kembali subur dan makmur. Lah terus mana sisa hadisnya? Iya kan? Hadisnya kan panjang. Kenapa hanya dibaca separuh? Kenapa tidak dibaca lengkap? Biar kita bisa memahami konteksnya lebih sempurna. Sayangnya banyak orang yang terlanjur melakukan kesalahan tersebut, sehingga mereka tidak memberi gambaran yang lengkap, tidak memberi konteks hadisnya, jadi maknanya juga tidak jelas. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah, jadi ketika kita baca hadis lengkapnya, ternyata ada 2 peristiwa yang akan terjadi secara bersamaan dalam hadis ini, bukan secara terpisah, yaitu secara bersamaan. Peristiwa pertama, yakni harta kekayaan itu akan tertumpuk dan melimpah, sehingga orang akan pergi kemana-mana membawa uang zakatnya, akan tetapi tidak bertemu orang miskin, tidak juga bertemu orang yang masuk dalam kategori orang yang menerima zakat, dan juga tidak akan bertemu orang jahat yang mau menipu agar menerima zakat. Kan ada tuh orang yang nipu tuh maksudnya dia tuh pura-pura menjadi penerima zakat, padahal dia tuh mampu, tapi dia pura-pura nipu agar menerima zakat. Itu tidak akan ketemu juga. Dan di saat yang bersamaan tanah Arab akan subur, makmur, hijau. Jadi kedua peristiwa tersebut akan terjadi secara bersamaan. Baiklah ikhwatal iman, sekarang begini, masalahnya ada klaim
ada klaim yang mengatakan bahwa peristiwa kedua itu sudah terjadi di Arab sekarang. Akan tetapi bagaimana dengan peristiwa yang pertama? Yang kita ketahui semua bahwa peristiwa pertama itu belum terjadi, dan kita masih jauh sekali loh, masih jauh dari peristiwa pertama. Sayangnya masih banyak saudara muslim kita yang masih membutuhkan zakat. Puluhan juta muslim yang bersedia menerima zakat karena membutuhkan. Jadi jelas kesimpulannya, apa yang terjadi di negara Arab sekarang itu bukanlah tanda hari kiamat yang dimaksudkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi di negara Arab sekarang tidak termasuk salah satu tanda besar maupun tanda kecil hari kiamat, karena sebenarnya tanda tersebut hanya terkenal dan heboh di Indonesia saja. Walau memang di Arab ada beberapa media yang menceritakan tentang peristiwa tersebut, tetapi masih dalam kategori biasa dan tidak heboh. Jadi cuma di Indonesia aja yang heboh itu. Sekarang begini, kalau kita tanyakan kepada orang-orang yang tinggal di Arab Saudi, mereka semua tahu bahwa di Arab itu ada 4 musim, sedangkan kita di Indonesia ini hanya ada 2, yaitu musim dingin dan musim kemarau. Di Arab itu ada 4, musim panas, semi, gugur, dan dingin. Nah, di setiap musim dingin itu ada hujan, dan gara-gara hujan tersebut daerah gunungan di Makkah dan di selatan Arab Saudi menjadi hijau. Karena kan wajar ya, kalau ada hujan itu tumbuhan tuh akan lebih subur. Itu wajar, memang sudah hukum alam sudah seperti itu. Jadi ketika selesai musim dingin, musim hujan selesai, langsung kembali gurun pasir menjadi kuning seperti biasa. Jadi pemandangan tersebut bukanlah sesuatu yang permanen. Akan tetapi ini memang pemandangan yang terjadi di setiap tahun di musim dingin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sekarang begini, baik, anggap saja misalnya ya, hal itu tersebut termasuk dalam tanda kiamat. Terus apa? Apa yang harus kita lakukan? Kenapa kita harus khawatir? Memangnya ini tanda kecil pertama yang muncul? Kan tidak. Puluhan tanda kiamat yang kecil sudah muncul, dan muncul setiap hari, tetapi tidak membuat kita terkejut dan khawatir kok, seperti tanda-tanda yang di Arab tersebut. Kita biasa aja, santai, padahal sudah jelas bahwa itu merupakan tanda kiamat, dan itu nyata disebutkan Nabi di hadisnya. Mari kita sebutkan beberapa contoh saja, misal tanda kiamat yang sudah muncul bahkan dari ratusan tahun yang lalu. Terutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir itu merupakan salah satu tanda hari kiamat, dan sudah terjadi munculnya banyak nabi palsu, sudah terjadi juga munculnya banyak keributan di masyarakat di seluruh dunia, sudah terjadi. Negara Arab membangun gedung pencakar langit, sudah terjadi. Zaman terasa berlalu begitu cepat, sudah terjadi. Muncul wanita yang berpakaian berjilbab tetapi telanjang, sudah terjadi. Bahkan banyak gitu yang orang berjilbab berpakaian tapi telanjang. Suami istri berdagang bersama, sudah terjadi. Kebanyakan orang tidak peduli sumber uangnya itu halal atau haram, itu sudah terjadi. Akan tetapi kenapa semua tanda tersebut justru tidak membuat kita heboh, panik, dan terkejut? Santai saja malah. Padahal sudah jelas ini merupakan tanda-tanda yang dimaksud Rasulullah. Sedangkan tanda yang di Arab Saudi yang disebutkan Arab Saudi sudah menghijau itu bukan tanda yang dimaksud dari Rasulullah. Itu hanya peristiwa alam. Yang dimaksud Rasulullah itu adalah pemandangan yang permanen, hijau selamanya. Jadi nanti kalau Arabnya sudah hijau selamanya, nah itu baru. Dan ini pasti suatu hari akan terjadi karena pernah disebutkan di hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah,
Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza qamatis sa'ah wa fi yadi ahadikum fasilah fa in istata'a alla taquma hatta yaghrisha fala yaghrisha." Jika kiamat telah terjadi, ini kata Rasulullah, jika kiamat telah terjadi sementara di tangan salah seorang di antara kalian masih ada bibit pohon kurma, jika ia ingin hari kiamat tidak akan terjadi sebelumnya, maka ia menanamnya, maka ia tanamlah. Ya Allah, kenapa kita diperintahkan untuk menanamnya padahal sudah terjadi hari kiamat? Karena kan sudah pasti kita tidak akan melihat hasilnya, kita tidak akan memakan dari panennya karena hari kiamat sudah terjadi. Ini tuh merupakan sebuah pesan dari Rasulullah bahwa tanda-tanda kiamat itu sebenarnya tidak perlu diperhatikan terus-menerus. Yang perlu diperhatikan itu adalah amal kita, kerja kita, akhlak kita, tetap menuntut ilmu, tetap bekerja keras mencari nafkah, tetap memperbaiki akhlak, dan tidak usahlah terlalu peduli memikirkan tentang kiamat. Apakah sebentar lagi, atau 100 tahun lagi, atau 1000 tahun lagi, tidak usah terlalu memikirkan. Yang penting amal, seperti Rasulullah bersabda. Bahkan nanti ketika mau hari kiamat, kalau memang ada bibit pohon kurma, tanamlah. Artinya kita tidak perlu memikirkan tentang kiamat itu sendiri. Kita perlu, yang kita pikirkan itu adalah amal kita. Kita tidak akan pernah tahu dan tidak akan diberitahu kapan kiamat akan dibangkitkan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga tidak memerintahkan kita untuk mencari tahu kapan kiamat. Yang pasti kiamat sudah dekat karena sudah banyak tanda-tanda kecil yang bermunculan. Akan tetapi perlu diingat, dekat itu bisa jadi setahun lagi, bisa jadi 100 tahun lagi, bisa jadi 1000 tahun lagi. Wallahu a'lam, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui. Tugas kita adalah hanya beramal, mempersiapkan diri. Kerja, amal, ilmu, akhlak, inilah yang sebenarnya akan mampu menyelamatkan kita dari musibah akhir zaman, tanda hari kiamat. Hal itulah yang perlu kita perhatikan, daripada kita sibuk, penasaran, dan selalu mencari tahu kapan hari kiamat. Nanti akhirnya malah panik, takut. Bukankah lebih baik kita pikirkan perkara yang benar-benar bermanfaat buat kita, buat bekal kita nanti? Konsisten menuntut ilmu atau tidak? Konsisten ikut pengajian atau tidak? Konsisten kerja yang halal atau tidak? Konsisten kerja semaksimal mungkin atau justru malah bermalas-malasan? Perbanyaklah amal, perbanyaklah melakukan perkara yang dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah akan menyelamatkan kita dari musibah akhir zaman, tanda-tanda kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.